Ternyata saya pelajari begini Bapak Ibu. Orang ternyata kenapa bunuh diri Bapak Ibu yang kasih ya. Yang bawa dia kepada keputusan bunuh diri itu ternyata bukan masalahnya bro. Setuju nggak Bapak Ibu? Cuma satu Pak. Dia nggak punya pengharapan. Dia saudaraku yang kasih tidak mengerti dan tidak tahu. Tidak punya kesadaran bahwa ada satu pengharapan dari satu pribadi yang pasti. Namanya Tuhan Yesus. Di kota-kota besar saudaraku yang kekasih, orang lompat dari gedung-gedung tinggi, bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Nangkap saudara? Sepertinya dia nggak percaya hukum gravitasi Pak. Ya. Ada lagi di kota-kota yang lain, orang bosan hidup di sana, ya dibantingnya dirinya ke kereta api, betul nggak? Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Kalau orang tidak punya barang yang satu ini, yaitu pengharapan, maka saudara pasti jiwanya terganggu. Ada apa di dalam jiwa Pak? Ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Saudara kalau orang gak punya pengharapan, maka jiwanya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu akan terombang ambing. Lihat baik. Makanya ada banyak orang kalau gak punya pengharapan lagi saudaraku yang kasih. Maka dia mengalami yang namanya kelainan jiwa. Kelainan jiwa belum tentu gila loh Bu. Makanya Kaleb itu dibilang apa? Lain jiwanya, bukan kelainan jiwa. Bedakan saudara, kapal yang segede krus itu bisa saudaraku yang kasih mengangkut 6.000 orang, betul nggak? Ya, itu krus yang paling besar itu katakan Royal Caribbean, saya nggak tahu saudara kapasitasnya berapa. Cuma Royal Caribbean saya yang tahu karena nama saya Royal. 6.000 orang, cuma saudaraku yang kasih terparkir dengan satu benda yang namanya saudara jangkar, betul nggak? Sau, coba pegang dadanya semua. Baca sama-sama, 2, 3 ya, karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa yang engkau harapkan hari ini? Kalau nyawanya saja dikasih, saudara, dia bangkit untuk kehidupan kita, saudaraku yang kasih. Saya mau berkata kepada saudara, apa yang kau harapkan saat ini, saudara, terlalu kecil untuk tidak dipenuhi. Setuju nggak? Ikut Yesus itu ngeri-ngeri sedap, saudaraku yang kasih. Halo? Ngerinya apa saudaraku yang kasih? Dia berkata, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala, betul gak? Pikul salib, gak ada enaknya. Kamu akan dianiaya karena namaku, kan gak enak. Itu namanya ngeri-ngeri. Tapi sedapnya ada. Ada hidup yang kekal, yang tidak satu orang pun di dunia ini yang bisa saudaraku yang kasih, yang mampu saudara menjanjikan itu. Apa yang harus kita bangun? Saudara, yang pertama, iman. Untuk jadi apa? Untuk jadi dasar saudaraku yang kasih. Untuk jadi pondasi untuk kita menggapai yang namanya pengharapan. Karena Ibrani 11 ayat 1 berkata begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sedang berpengharapan kepada Sang Kasih yang adalah Allah kita. Makanya Alkitab berkata apa saudaraku yang kasih? Cuma 3 ini yang tinggal di antara kita saudara, betul gak? Cuma 3 ini punya kita Bu. Demikianlah tinggal ketiga ini, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Rasul Paulus berkata, dasar kita ini untuk mencapai yang namanya kasih. Orang yang punya iman saudaraku yang kasih diselamatkan bukan karena saudara, perbuatan mereka, bukan karena usaha mereka. Ada satu pengharapan yang pasti. Karena yang memberikan pengharapan bukan dunia dan bukan manusia, tapi Sang Kasih yang memiliki kasih agapau. To give you unexpected. Memberikan kepadamu sesuai yang diharapkan. Yang diharapkan siapa saudara? Yang kau harapkan tapi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Gak akan diberikan kepada kita yang lagi pilek saudaraku yang kasih es krim Baskin Robbins. Gimana pun kamu doanya. Punya iman, dasarnya saudaraku yang kasih punya pengharapan kepada satu kasih yang tidak pernah mengecewakan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Hasrat akan harapan untuk hidup yang kekal harus menjadi kerinduan utama bagi setiap orang percaya, melebihi harta, tahta yang kita kejar saat ini di dunia yang fana.